Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada tatap maya keempat, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, kakak-kakak, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera kakak-kakak, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama dan memaksimalkan fitur chat, dan silakan kakak-kakak mengklik raise hand sebelum bertanya. Ya, jadi kakak-kakak sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Kakak-kakak ada yang bisa bantu saya pimpin doanya? Kak Riki boleh bantu saya? Baik, saya pimpin doanya ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik kakak-kakak, saya lanjut ya. Kakak-kakak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kakak-kakak, tujuan sesi kita pada hari ini yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Itu ya. Kemudian agenda kita yaitu analisis tulisan refleksi berbagi hasil analisis. Ya, jadi kakak-kakak menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak, kemudian kakak-kakak berbagi hasil refleksi. Itu ya. Nah, sekarang kita analisis tulisan refleksi kakak-kakak ya. Nah, bagaimana? Yang pertama, gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kemudian, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya?
Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Itu ya. Nah, silakan kakak-kakak menuliskan jawabannya pada Jamboard Tikma yang sudah saya kirimkan di grup. Silakan kakak-kakak gunakan pertanyaan pemantik ini untuk bahan menganalisis refleksi kakak-kakak. Ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari titik 1 sampai modul 1.3. Silakan kakak-kakak. Saya sudah kirimkan link Figma pada grup. Atau silahkan kakak-kakak menuliskan lewat fitur chat. Kira-kira bagaimana kakak-kakak menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Silakan kakak-kakak mengirimkan lewat fitur chat boleh, menggunakan link Figma yang sudah saya kirimkan di grup juga boleh. Silahkan kakak-kakak menuliskan lewat fitur chat boleh. Kemudian atau kakak-kakak bisa bersuara langsung, silahkan. Kita analisis bersama ya.
Baik, Kak Yeni sudah mengirimkan melalui fitur chat. Kak Yeni boleh bacakan. Iya, bisa Kak. Saya akan mencoba. Saya menulis refleksi menggunakan topik berpikir dan biasanya saya melakukan refleksi setelah pembelajaran. Saya menuliskan apa saja yang saya dapatkan dan apa saja yang harus saya kembangkan lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yeni. Ya, berarti Kak Yeni setelah melakukan pembelajaran selalu melakukan refleksi terkait apa saja yang Kak Yeni dapatkan dan apa saja yang masih Kak Yeni kembangkan ke depan, ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kakak-kakak selama kakak-kakak menuliskan refleksi? Nah, apa yang muncul di pikiran kakak-kakak setiap kali kakak-kakak mulai menulis refleksi? Silahkan kakak-kakak menuliskan lewat fitur chat, boleh? Kira-kira bagaimana perasaannya kakak-kakak? Ya, kakak-kakak silahkan. Kira-kira bagaimana perasaannya kakak-kakak selama kakak-kakak menuliskan refleksi dan kira-kira apa yang muncul di pikirannya kakak-kakak setiap kali kakak-kakak harus menuliskan refleksi? Silakan kakak-kakak. Bisa langsung bersuara dan bisa langsung menuliskannya lewat fitur chat. Baik, Kak Yeni bisa langsung bacakan apa yang sudah Kak Yeni ketikkan di fitur chat. Silahkan Kak Yeni. Iya Kak, saya akan coba. Perasaan saya ketika menuliskan refleksi yaitu merenung kira-kira apa yang harus saya perbaiki dari proses pembelajaran PJOK yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, jadi ya, kasih reaction applause buat Kak Yeni. Ya, jadi Kak Yeni
terkait bagaimana perasaannya Kak Yeni ketika melakukan refleksi. Kak Yeni selalu merenung ya, kira-kira apa yang masih kurang yang akan Kak Yeni lakukan dalam proses pembelajaran PJOK. Kira-kira begitu Kak Yeni ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, kira-kira apa yang harus Kak Yeni lakukan pengembangannya kembali dalam proses pembelajaran PJOK yang Kak Yeni sudah lakukan. Kira-kira begitu ya Kak? Iya Kak. Nah, selanjutnya kakak-kakak, kira-kira hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik terkait dengan menulis refleksi? Kira-kira hal apa yang masih menjadi tantangannya kakak-kakak? Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang sudah menjadi lebih baik yang berkaitan dengan menulis refleksi, kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Kira-kira apa Kak? Silakan kakak-kakak. Kira-kira menurut kakak-kakak apa yang sudah baik, sudah menjadi lebih baik setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.3, kira-kira apa yang sudah menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksinya kakak-kakak. Nah, kira-kira hal apa yang masih menjadi tantangannya kakak-kakak dalam penulisan refleksi? Nah, baik Kak Yeni lagi, kakak-kakak yang lain boleh mengirimkan di fitur chat kira-kira hal apa yang sudah menjadi lebih baik terkait penulisan refleksinya kakak-kakak dan hal apa yang masih menantang kakak-kakak. Silakan Kak Yeni boleh bacakan apa yang sudah Kak Yeni tuangkan pada fitur chat. Iya. Yang sudah lebih baik terkait penulisan refleksi yaitu saya sudah bisa melakukan refleksi dengan benar. Yang tadinya saya melakukan pembelajaran tanpa melakukan refleksi. Setelah mengikuti PPG ini, saya sudah melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Nah, baik. Berarti Kak Yeni setelah mengikuti pembelajaran PJOK ini, Kak Yeni sudah bisa melakukan refleksi dengan baik ya. Yang tadinya
ketika melakukan pembelajaran PJOK, Kak Yeni tidak melakukan refleksi, namun setelah mengikuti program ini, Kak Yeni sudah melakukan refleksi ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, silakan kakak-kakak menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan pada modul sebelumnya. Silakan dianalisis dengan menggunakan rubrik penulisan refleksi. Silakan kakak-kakak tuangkan pada fitur chat atau pada Figma yang sudah saya bagikan di grup. Silakan kakak-kakak kira-kira seperti apa tulisan kakak-kakak, tulisan refleksi kakak-kakak jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Silahkan kakak-kakak, silakan gunakan fitur chat atau silakan kakak-kakak berbagi refleksi dan silakan kakak-kakak menganalisisnya menggunakan rubrik. Kakak-kakak silahkan dilihat di grup, saya sudah kirim contoh refleksi. Baik, kakak-kakak,
Silahkan. Ada yang bisa? Kak Ismet, Kak Cindy, Kak Melisa, Kak Riki, Kak Romi. Baik, Kak Yeni, silahkan. Ya, saya akan mencoba lagi. Saya menggunakan rubrik penulisan papan bercerita, di mana mengingat
Saya telah mempelajari materi modul pemikiran berbasis aset atau kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, memahami. Saya memahami bahwa paradigma berpikir berbasis kekuatan sangat penting guna mengingatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendekatan berbasis aset ini merupakan dasar inquiry apresiatif yang dimana menekankan bahwa setiap individu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Yang ketiga, menerapkan. Saya dapat menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan potensi guna untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan tempat saya bertugas. Yang keempat, menganalisis. Pola pekerjaan dan tindakan saya selama ini sebagian besar adalah rutinitas, namun sebagian kecilnya lagi adalah tindakan reflektif. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hal baik atau hal berbeda yang saya sudah lakukan adalah membangun kesadaran penuh bahwa untuk melaksanakan pendekatan berbasis kekuatan sangatlah dibutuhkan tindakan reflektif guna mendukung optimalisasi pencapaiannya, sehingga saya berupaya konsisten dan menerapkan tindakan reflektif dengan berlatih menulis refleksi diri. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Yeni sudah memaparkan apa yang sudah Kak Yeni lakukan terkait refleksi menggunakan rubrik papan bercerita ya, di mana ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, kira-kira apa yang Kak Yeni ingat, apa yang Kak Yeni sudah pahami, dan apa yang Kak Yeni sudah terapkan dan menganalisis serta mengevaluasinya. Luar biasa ya Kak ya. Lanjut. Bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Nah, silakan kakak-kakak kira-kira bagaimana kakak-kakak seharusnya menuliskan refleksi yang lebih baik lagi, kemudian keterampilan apa saja yang harus kakak-kakak butuhkan agar kakak-kakak bisa menuliskan refleksi lebih tajam dan lebih mendalam lagi. Silakan kakak-kakak tuangkan pada fitur chat atau Figma yang sudah kakak-kakak klik pada grup.
Kakak-kakak yang lain bagaimana? Kira-kira bagaimana seharusnya kakak-kakak menuliskan refleksi dengan lebih baik lagi? Kemudian keterampilan apa lagi yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak? Silakan tuangkan pendapat kakak-kakak di fitur chat ya kakak-kakak. Bagaimana Kak Riki? Kak Riki.
Baik, Kak Yeni sudah mengirimkan melalui fitur chat. Boleh silakan dibacakan apa yang sudah dituangkan pada fitur chat, Kak Yeni. Iya, Kak. Terkait bagaimana saya melakukan refleksi agar menjadi lebih baik, saya melakukannya setelah proses pembelajaran sehingga saya bisa menemukan apa yang menjadi kekurangan yang bisa saya dan naik pada pembelajaran PJOK selanjutnya. Baik, Kak Yeni, terima kasih, sangat luar biasa. Ya, jadi menurut Kak Yeni, ketika melakukan refleksi, Kak Yeni melihat maaf kakak-kakak. Baik, terkait apa yang menjadi refleksi daripada Kak Yeni, jadi Kak Yeni ketika melakukan refleksi selalu menemukan apa yang menjadi kekurangan, kemudian apa yang akan Kak Yeni benahi pada pembelajaran selanjutnya. Itu ya kira-kira. Nah, kakak-kakak, selanjutnya apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, siapa yang bisa membantu kakak-kakak melakukan refleksi pada pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak tuangkan pada fitur chat. Kira-kira apa yang kakak bisa lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif, dan siapa saja yang bisa membantu kakak-kakak dalam melakukan refleksi. Silakan kakak-kakak. Kak Ismet. Ya, silakan Kak Romi. Mohon maaf Bu, saya akan mencoba untuk bisa kedengaran saya punya suara Bu? Iya, ada Kak, ada Kak. Iya, mohon maaf ini sementara menyetir. Tidak apa Kak, tidak apa. Oke, untuk bisa menjadi guru yang reflektif, iya. Iya. Untuk bisa menjadi guru yang reflektif, bagaimana menjadi guru yang reflektif itu kita mulai dulu pada setiap akhir pembelajaran kita bisa merefleksi cara mengajar kita selama proses pembelajaran itu. Kita cari kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita selama proses pembelajaran. Nah, untuk bisa merefleksi, siapa saja yang bisa membantu refleksi kita selama proses pembelajaran, itu kita bisa minta bantuan teman sejawat, atau bisa juga menanyakan kepada siswa atau peserta didik, apa yang kurang selama proses pembelajaran, apa yang sehingga mungkin seperti mereka ada kendala dalam proses pembelajaran, itu bisa kita mintakan pendapat dari siswa. Jadi kita bisa mengoreksi
proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat mengajar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jadi menurut, ya luar biasa ya Kak Romi, berikan reaction applause buat Kak Romi, terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut Kak Romi bahwa apa saja yang bisa kita lakukan sebagai guru yang memastikan bahwa kita menjadi guru yang reflektif, itu ya Kak. Nah, menurut Kak Romi, menjadi guru yang reflektif itu, Kak Romi melihat apa dulu nih yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihannya kita sebagai guru PJOK, dan setelah itu kita bisa membenahi apa pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, siapa saja yang bisa membantu kita melakukan refleksi? Nah, menurut Kak Romi itu bisa jadi rekan sejawat. Nah, selain rekan sejawat juga bisa peserta didik ya kakak-kakak, bisa melihat kita bagaimana kita melakukan pembelajaran dan apa yang kita sajikan untuk mereka. Kita meminta mereka untuk memberikan penilaian begitu, sehingga kita bisa merefleksi cara atau proses pembelajaran yang kita lakukan, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihannya. Itu ya kira-kira kakak-kakak. Nah, pada akhir sesi kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian kakak-kakak mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, alhamdulillah di sesi ini kakak-kakak sudah melakukan refleksi dan sudah mengaitkan dengan keberpihakan pada murid, dan kemudian kakak-kakak juga sudah mengimplementasi bagaimana menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, terima kasih kakak-kakak, kita sudah berada di penghujung sesi. Saya boleh on-kan kamera kakak-kakak, kita foto bersama ya. Saya stop screen dulu. Kita on-kan kamera. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Semangat, 1, 2, 3. Oke, Kak Romi, selamat dalam perjalanan, semoga sampai tujuan ya Kak Romi ya, Masya Allah. Siap. Saya sangat apresiasi Kak Romi, Masya Allah, walaupun di perjalanan masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti tatap maya kita yang keempat ini. Semoga Kak Romi dan keluarga diberikan kesehatan, dan untuk kita semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Amin, amin. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Kakak-kakak jangan lupa melakukan refleksi pada setiap modul, dan silakan diunggah pada LMS-nya kakak-kakak. Silakan dicek-cek lagi kira-kira tugas-tugas apa saja yang belum dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan ya kakak-kakak. Tolong dipantau terus LMS-nya, dan insya Allah kita akan lanjut pada modul 1.4 ke depannya. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Demikian kakak-kakak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak boleh bertanya ini. Tidak ada sapu. Tidak. Di situ tidak ada ini.